Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kita nikmat umur. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru selesai menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang istiqamah hidup di jalan yang diridhainya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan hidup kita sekeluarga dunia dan akhirat. Mudah-mudahan akhir hayat kita mendapatkan ridwan Allah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan selawat dan salam kita Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, umatnya yang taat patuh menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita berada di subuh yang ketujuh daripada bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 7 hari yang kita lakukan puasa sunnah membawa keberkahan hidup kita sekeluarga, sehingga kita disampaikan Allah Ta'ala di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan istiqamah menjalankan kewajiban kita di bulan suci Ramadan nanti. Oleh sebab itu jemaah, jangan lupa bahwa bulan Sya'ban itu dianjurkan kita memperbanyak ibadah sunnah, sholat sunnah maupun puasa sunnah. Itu anjuran agama. Bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah seperti puasa sunnah dan salat sunnah di malam hari. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah syahrul Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan Al-Quran, sehingga para sahabat, para ulama, orang-orang saleh dia sibuk dengan Quran di bulan Sya'ban ini. Itu. Yang ketiga, bulan Sya'ban Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perintah
langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah rugi orang-orang yang dipertemukan Allah dengan bulan Sya'ban. Dia tidak banyak mengerjakan sholat sunnah dan tidak berselawat kepada Nabi. Dia sangat rugi dia, sangat rugi, karena umur yang diberikan Allah, dipinjamkan Allah Ta'ala, tidak membawa kemaslahatan. Seharusnya bulan Sya'ban ini ada perubahan buat kita, terutama dari segi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, lebih bagus daripada bulan Rajab. Karena kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan saya, bulanku. Nah, maka Nabi paling banyak berpuasa di bulan ini. Ya. Apa alasan kita kira-kira membangkang tidak berpuasa di bulan Sya'ban itu? Kedua, tidak berselawat kepada Nabi. Nah, kita mengharapkan rahmat, nikmat dari Allah, tapi perintah Allah tidak kita kerjakan. Perintah Rasulullah SAW juga tidak kita kerjakan. Nah, itulah yang membuat sulit hidup kita. Banyak hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana iblis itu selalu setia mengikuti manusia. Iblis itu sangat setia kepada manusia. Iblis berusaha untuk membuat manusia itu lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis. Nah, dengan kekhusyuan kita, insya Allah iblis tidak sanggup, tidak mampu ya melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Sya'ban inilah kita ibtigha mardatillah, berlari, bekerja, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mardatillah. Jadi di bulan Sya'ban ini kita berlari untuk mengejar, mencari apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha mardatillah. Jadi di bulan Sya'ban ini malam siang kita sibuk, yaitu mengumpulkan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita rugi kalau kita tidak banyak mengumpulkan, mendapatkan apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW tiap malam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berselawat kepada Nabi, karena itu diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, hai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, atau wahai umat Nabi Muhammad SAW, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik berselawat.
Nah, bagaimana kalau jamaah tidak berselawat kepada Nabi? Nah, apakah kita bukan orang beriman? Tidak, kita kan orang beriman. Nah, membuktikan iman kita itu adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu. Nah, bagaimana kalau bulan Sya'ban 3 ini kita tidak hadirkan, yaitu ibadah sunnah kita tidak ada atau kurang, puasa kita kurang, sholat malam kita banyak tinggal. Nah, bagaimana? Jadi keberkahannya tidak ada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballana Ramadan. Rajab sudah berlalu. Kalaupun ada umur, tahun yang akan datang lagi kita bertemu dengan bulan Rajab. Keadaan kita bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi bulan Rajab kita lalu begitu saja. Nah, bulan Sya'ban dipertemukan Allah, juga tidak ada perubahan diri kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan di rumah tangga kita tidak ada satu pun yang berpuasa. Tuh. Gimana itu? Kan rugi kita, rugi. Padahal bulan Sya'ban ini tempat kita mengadukan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun, menurunkan rahmat dan nikmatnya, amatilah ampunan bagi orang-orang yang bangun, yang minta kepada Allah. Karena kita hanya boleh minta kepada Allah pertolongan, bantuan. Ya Allah, Anta wali fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau adalah pelindungku dunia dan akhirat. Lindungilah aku ya Allah, keluargaku, istriku, anak-anakku ya Allah, dari hal-hal yang tidak Kau sukai. Tawafani muslimah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beriman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan aku di dunia ini dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Artinya jangan Kau kumpulkan aku dengan orang-orang yang fasik, orang munafik, orang zalim, orang yang kafir kepadamu ya Allah. Jangan Kau kumpulkan aku bersama mereka. Itu harapan kita di bulan Sya'ban ini, kita ngomong sama Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Lapangkan rezekiku ya Allah. Permudahlah hidupku ya Allah sekeluarga dalam hal-hal yang Kau ridha. Jangan Kau persulit hidupku ya Allah. Berkah daripada bulan Sya'ban. Tapi kalau ini tidak ada, nah maka Sya'ban berlalu, tidak ada perubahan. Tidak ada. Bahkan di bulan Sya'ban kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu tandanya apa? Karena kita tidak mendapatkan keberkahan bulan Rajab. Tuh.
tidak mendapatkan keberkahan daripada ibadah bulan Syaban, bulan Ramadan mesti hidup kita juga tidak kalah buruknya. Ada ya masalah persoalan yang membatalkan puasa kita. Ada ya hal-hal yang menyebabkan kita tidak puasa. Ada ya hal-hal yang menyebabkan salat tarawih kita tidak lengkap. Al-Quran kita tinggal. Impak sedekah kita di bulan Ramadan tidak ada. Salat malam kita tidak ada. Ini rugi kita. Sangat rugi. Ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang sangat rugi hidupnya. Tuh, Masya Allah ya. Jadi betul-betul dipahami bulan Syaban ini. Betul-betul kita nikmati. Kita lanjutkan ayat 60. Ya, wa idistasqa Musa liqaumihi wa qul nadribu ya, biba ya, ya al-hajar ya. Baik, itu Allah perintah. Fan fajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Mana apa yang dimaksudkan kata yaitu istisqa. Istisqa itu adalah domainnya yakni Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam ya. Allah memerintahkan ya, yaitu kepada Nabi Musa ya. Atau siraman hujan ya. Untuk apa? Yaitu minum. Atau untuk apa? Untuk dipinum. Untuk berbagai macam ya, Allah memerintahkan kepada menurunkan hujan untuk dipinum oleh manusia. Memang waktu itu dalam keadaan susah air, sehingga terjadilah perselisihan disebabkan air. Itu banyak yang bertengkar masalah air ya. Maka Allah turunkanlah hujan untuk minum semua makhluk Allah, binatang, manusia. Itu perintah subur, semuanya subur ya. Petani subur karena disiram air. Manusia juga subur karena minum air hujan. Makanya orang dulu dia minum air hujan. Termasuk saya. Saya kecil itu kalau pulang sekolah langsung ngambil gelas, ambil air hujan di dalam tong atau tempayan, tidak dimasak. Langsung dipinum dan tidak pernah ada rasa sakit perut minum air hujan itu. Cuma orang dulu itu kita ini besar hampir rata kok di kampung tuh minum air hujan, dan memang tidak ada tuh. Tidak ada masalah. Dulu Sungai Kapuas itu orang mengambil air tahun-tahun 66, 65. Air Sungai Kapuas itu dimasukkan dalam ember,
itu disimpan. Pagi orang masak pakai air sungai Kapuas karena jernih sekali. Orang minum dari situ. Tuh. Karena memang betul-betul murni air itu diturunkan Allah. Kalau sekarang air sungai Kapuas gimana modelnya tuh? Tahun 65 kalau kita buka lantai rumah kita mancing di Banser tuh ikan seluang macam-macam ini besarnya. Ikan gabus kayak berarti lengan betis. Orang dari rumah mancing ambil ikan. Udang galak. Sekarang anak udang susah. Tuh. Itu. Jadi ini keberkahan. Nah, sekarang pun masih boleh sebetulnya. Kalau cuman ada caranya. Kalau hari hujan, Bapak simpan bangku, simpan ember. Biar air hujan itu tidak melalui cucur atap kita. Tuh, masukkan dalam botol aqua yang besar, nanti dimasak, dipinum. Saya masih minum itu. Itu kadang-kadang ya. Tuh. Tuh. Itu memang ada keberkahan. Ya. Dulu kita begitu. Biasa kal hajar. Nah, ya. Biasa itu ada yang memahami adalah tongkat Nabi Musa. Itu biasa kal hajar. Biasa itu. Ya. Nah, ya. Yang selalu ya, di mana Nabi Musa selalu dipegangnya tongkatnya itu. Ya. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang alim, orang saleh itu ulama, dia punya tongkat. Kemana dia dibawa tongkat itu? Karena mengikuti Nabi Musa alaihissalatu. Tuh, bawa itu. Banyak ulama-ulama punya tongkat. Tapi yang umurnya 70, 80. Kalau umur 30 pakai tongkat apa pula? Nah, yang sedih, yang sudah betul-betul tua. Dia selalu jadi Nabi Musa, selalu membawa tongkat. Dan tongkat itu setiap menyertai. Ya. Ya, itu maka Allah perintah karena susahnya air itu ya, yaitu untuk memukul batu. Ya, batu yang Musa pukul, pukulkan tongkatmu itu ke batu itu. Muncullah mata air 12, isna asyar, 12 mata air itu. Sehingga dengan keluarnya air, masyarakat yang tadinya bertengkar masalah air, masing-masing kelompok itu dapat air. Sehingga orang tidak ribut lagi. Tapi yang namanya Bani Israel itu memang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tetap dia tidak mau beriman kepada Musa. Ya, itu hukumnya seperti itu ceritanya. Nah, keluarlah air ya, dari batu yang dipukulkan. Tuh, ya tuh, apakah tongkat itu dari lahtuhu pohon. Ya. Maka tongkat itu dari pohon yang diambil Nabi Musa. Ya. Yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada yang berpendapat itu dibawa oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada yang berpendapat tongkat Nabi Musa itu pernah dibawa dipakai Nabi Adam.
Itu pendapat ulama itu ya. Tongkat Nabi Musa itu. Tuh. Ada juga yang berpendapat sedangkan batu hajar itu yang dimaksud ada ayat ini batu, yaitu ada yang berbatu itu berpendapat batu itu bersegi 4 ya, yaitu sejenis batu ya seperti batu bata itu ya, ya. Persegi 4 tuh batu. Makanya batu itu jarang bulat. Kalau orang hobi batu, biasanya batu itu bersegi 4, itu yang disenangi orang. Nah itu kalau hobi batu ya, batu yang dipukulkan Nabi Musa pakai tong. Pan fajarat, maka ya disebut pan fajarat disebabkan oleh yadahi ya tongkat itu tadi pan fajarat ya tersebut ya memancarlah yaitu beberapa mata air. Kalau kita menggali kubur biasanya ada tuh beberapa mata air keluar, itu fan fajarat. Dari satu kali pukul tongkat Nabi Musa itu mancarlah beberapa mata air dari situ. Tuh, ya. Biasanya ada itu. Kalau kita menggali kuburan orang meninggal, biasanya tutup satu muncul lagi, tutup satu muncul lagi itu. Itu namanya fajarat. Masyrabahum itu ada kata masyrabahum. Ya, itu masyra itu maknanya tempat air. Ya. Masyra itu bisa gelas, bisa teko, bisa cerek. Itu nama masyra. Tempat air. Masyrabahum. Tempat air, ya minum itu ya. Rizqillah apa ya saja dan rezekikan Allah, rezekikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya kepada yaitu hamba-hamba Allah merupakan yaitu aneka ragam itu apa rezeki dari Allah Ta'ala banyak. Jadi Bani Israel ini banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan Allah, namun dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tetap kufur, ingkar kepada Allah. Maka disebut Allah berkali-kali, ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Berkali-kali di dalam Quran itu Allah minta kepada mereka supaya ingatlah nikmat Allah, syukurilah nikmat Allah. Tidak mau. Sampai saat ini orang Bani Israel itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Memang mereka rajin, cerdas, meneliti berbagai macam. Sehingga, tapi walaupun bagaimana, dia satu waktu akan hancur. Akan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Semua itu karya orang-orang kafir. Negara-negara yang kufur nikmat itu tidak akan langgeng, tidak akan abadi, mesti dihancurkan Allah Subhanahu. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ya kita bisa lihat
hampir rata negara-negara yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak ada keamanan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'sau, itu ada kata wala ta'sau, gimana artinya ya jangan wala ta'sau, tuh jangan ada kerusakan yang sangat besar. Kalau semua manusia itu mensyukuri nikmat Allah, tidak ada kerusakan, tidak ada. Dengan bersyukur itu kita menjaga kelestarian apa saja, bumi, rezeki, nikmat. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah itu mengikat apa yang diikat, yaitu nikmat-nikmat yang ada. Bahkan Allah tambah nikmat yang ada. Jadi syukur itu sebagai mengikat nikmat yang ada. Jadi kalau kita tidak bersyukur, dampaknya itu besar. Kerusakan, tidak bersyukur. Satu, rezeki yang ada itu bakalan meninggalkan kita. Ditinggalkan itu, diambil oleh Allah. Pertama adalah keberkahan. Sehingga kita tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Karena tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Umur tidak diberkahi Allah. Rezeki tidak diberkahi Allah. Pekerjaan tidak diberkahi Allah. Karena kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah surat Al-Ahqaf itu dihafal. Sama surat An-Naml. Itulah untuk mengikat nikmat yang ada pada kita supaya tidak ditinggalkan kita, tidak lari nikmat Tuhan, atau tidak diambil oleh Allah nikmat yang ada dengan kita. Surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Supaya hati kita kuat selalu mengingati nikmat Allah. Karena manusia itu sangat gampang, mudah lupa. Orang ya, di luar salat kita bisa lupa, di dalam salat kita bisa lupa. Iblis itu cerdik. Ya. Tadi jangan hirau kalau Pak Imam itu lupa. Biasa di Mekah juga kadang-kadang imam itu lupa. Tuh. Ya, Masjidil Haram kadang-kadang imamnya lupa. Makanya di belakang ini harus orang yang paham. Harus orang yang paham. Tapi ada caranya menegur imam itu. Kalau sekali dia lupa, jangan dulu dibetulkan. Biasanya kalau dia orang yang hafal, dia mengulangi lagi. Kalau diulangi lagi sampai 2 kali, 3 kali masih lupa, baru kita meluruskan. Jangan baru 1 kali, biasanya imam tuh dia berhenti sebentar, dia mencari sambungan ayat itu tadi itu. Ya, jadi iblis tuh hebat. Ya. Ketika mau takbiratul ihram dia lari. Begitu setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita membaca iftitah, dia membisikkan lagi duniawi kepada kita agar kacau konsentrasi kita. Itu iblis. Itu biasa itu ya. Jadi kalau orang tidak mensyukuri nikmat Allah, apa yang terjadi? Mufsidin. Bina apa tuh mufsidin itu? Mufsidan adalah tuh. Mereka
berbuat zalim. Kalau bapak fasik, sudah diperintah Allah salat 5 waktu tak dikerjakan, itu mufsidin, itu merusak tatanan kehidupan bapak. Kalau suami tidak ibadah, anak tidak ibadah, istri tak beribadah, rusak rumah tangga itu. Banyak rezeki dicabut Allah, berkahnya. Usaha kita tidak membawa ke masa keberkahan. Mufsidin, rusak. Maka mensyukuri nikmat Allah itu wajib ya. Mufsidina, yaitu jangan sampai kita orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya kalau kita ini sebagai suami tidak beribadah, berarti kita rusak keluarga kita. Ibu-ibu tidak sholat, berarti merusak keluarganya. Apalagi suami tidak sholat, istri tidak sholat, rusaklah rumah tangga. Mustahil misi perkawinan itu kita raih. Apa misi pernikahan? Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak bisa kita dapat itu. Tidak mungkin kita raih. Karena syarat-syarat untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah harus dengan mujahadah. Sungguh-sungguh sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah, mengerjakan sholat tahajud, witir, taubat, wudhu mutlak, duha, Quran, berzakat, berimpak, bersedekah. Itu tidak dikerjakan. Itu nama mufsidin. Kita merusak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merusak ya. Ya itu ya. Jangan ya. Yakni tidak perhatikan Allah. Jangan diulur ya. Batas-batas ketaatan tuh. Mari kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya. Wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Kamu kerjakanlah perintah Allah, kerjakan perintah Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, maka bulan Syaban ini ittiqa amaratil. Bapak sekeluarga bekerja, berlari untuk merebut, yaitu maradatillah. Supaya kita nyaman nanti hidup di bulan Syaban. Nikmat ya Allah. Ramadan nanti itu bulan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Ramadan itu nanti khusus. Memang diberikan Allah, dipersiapkan Allah rahmat, nikmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi rugi kalau bapak-bapak sampai tarawihnya tidak lengkap, salat tahajudnya nanti tidak ada, salat witirnya tidak ada, salat berjamaahnya tidak ada. Rugi. Biar berdua istri, tetap kerjakan salat berjamaah. Nah, artinya kalau tidak ke masjid, ada uzur, ada kurang sehat, tidak apa-apa. Tapi jangan salat sendiri, ajak istri berjamaah. Tapi kalau sehat walafiat jangan ke masjid lah, sayang. Apalagi masih muda. Rabbi auzi'ni itu umur 40. Kalau bapak belum 50, ya Allah jangan tidak dibiasakan untuk berjamaah. Baru umur 50, bos, semangatlah.
mengerjakan hal-hal. Jadi demikiannya. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang mufsidin. Mufsidin itu coba itu. Ada kan kata mufsidin? Ya. Jangan mufsidin. Jangan termasuk keluarga kita adalah keluarga mufsidin. Apa segat itu ya? Tak saupil ardi mufsidin. Merusak. Walah. Jangan kamu merusak umurmu. Jangan kau merusak rezekimu. Jangan kau merusak lingkunganmu. Kalau lingkunganmu kamu rusak, itu lihat itu. Karena lingkungannya rusak, maka wala ta'sau fil ardi. Jangan kamu berbuat maksiat di permukaan bumi. Ya. Coba Bapak lihat sekarang. Kenapa? Mana ada hutan lagi di Jawa tuh? Di Garut sekarang hampir 3 meter. Di Kerawang itu luar biasa air. Cirebon, Tegal, hampir semua air. Ada yang sampai kebetulan sepupunya ipar saya itu ada di sana di Cirebon. Air sampai bumbung rumah Pak. Tuh. Kenapa? Allah perintah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan berbuat zina. Jangan meribakan duit, jangan rencana, itu. Tuh. Itu kalau itu kita lakukan maksiat, itu kita pasti merasakan akibatnya. Ingat, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan. Jangan dirusak rumah tangga tuh, sayanglah. Udah di istri, ada anak, masih gak main perempuan. Nah, tuh rusak. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan kau merusak tatanan kehidupan keluargamu. Sudah bagus lah tuh istrimu pakai kerudung, istrimu salat tahajud, istrimu ke pengajian. Pokoknya sudah bagus dah. Jangan kau masih nak jeling-jeling lagi. Nah, itu tak saufil. Impak, keluarkan biar sedikit tiap hari impak. Wa amfaku mimma razaqnakum. Belanjakan hartamu itu sebagian, jangan semua. Kalau yang kita makan satu hari 100.000, masa kita berimpak 2.000 aja sayang? Nah, itu. Jadi itulah ya. Mudah-mudahan jamaah sehat walafiat di bulan Sya'ban ini betul-betul ya kita memperbanyak ibadah sunnah. Ingat, tiap malam Allah turun menunggu permohonan Bapak. Minta raja. Apa harapan Bapak tiap malam ibu-ibu kepada Allah? Ya. Demikian. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Dalam ayat ini mengandung izin menikmati rezeki Allah dengan larangan usul-usul tidak merusakan usaha yang harus muslim. Ya. Pertanyaannya, bagaimana yang kejadian sekarang ini seperti kejadian di Pulau ini bencana Ustaz? Iya. Sumatera, Aceh dan pulau lain. Ini kebanyakan mengeksploitasi, ya kan? Individu bagi orang yang berkepentingan ini merusak, ya kan? Ya. Apakah ini bagian dari ini sendiri, Pak Ustaz? Ya. Memang merusak bencana ini. Mana ada, Pak Ustaz? Betul. Nah, maka ulama dengan umara itu sangatlah penting, seia, sekata, seiring, sejalan untuk membangun peradaban, membangun kesejahteraan masyarakat lingkungan. Nah, ini kan bukan urusan ulama, merusak hutan itu kan, ya kan? Itu kan urusan umara, sudah ada bagiannya di pemerintah itu. Wala,
Jangan kamu merusak lingkungan. Coba Bapak pergi ke Putusibau, masih ada kayu macam-macam derung. Kita pergi ke Penyo, Mempawah, tidak ada. Sekarang tiap malam berpuluh-puluh truk kayu yang macam betis, macam lengan itu dijual ke Batu Layang. Apa itu? Untuk listrik. Itu tidak kurang dari 20 truk, 30 truk. Kayu yang macam-macam betis ini. Habis gondol. Ini yang salah. Yang berhak mengajukan izin ini siapa? Kiainya bukan? Bukan kan? Sudah ada siapa yang berkuasa? Pemerintah. Nah, itulah aja. Itu sama di Aceh, di Medan begitu. Sudah terjadi bau ribu. Nah, itu akibat semua kerusakan di permukaan bumi ini. Zaharatu fil bahri wal bahri bima kasabat dinas. Rusaknya di darat, di laut, tanah longsor, banjir, gunung, semuanya olah tingkah laku manusia. Karena manusia tidak taat, tidak patuh kepada Allah, maka rusak. Nah, itu sudah terjadi. Sekarang banjir. Pontianak ini siap-siap aja. Bolehlah Bapak itu. Tapi alhamdulillah Pontianak ini sebentar ya, 1 jam suruh. Tapi kalau bikin rumah, himbauan saya dapurnya ditingkat biar kecil. Itu saya udah berapa tahun itu. Pak, Barabai itu jauh dari lautan. Kenapa Barabai itu bisa air 4 meter? Dari mana itu? Banjarmasin itu jauh Barabai itu di laut. Tapi air datang macam peluru. Maka hati-hatilah. Jadi kerusakan sifat munafik, sifat fasik, zalim, kufur itu yang mengundang kemurkaan Allah. Setahu saya di Mekah itu dulu susah hujan. Sekarang 1 tahun bisa 5-6 kali hujan. Masjidil Haram itu kadang-kala langsung banjir. Tapi karena yang bekerja tuh ribuan sebentar. Tapi itu menandakan ada kerusakan udara. Nah, itu memang tumbuh-tumbuhan. Tapi boleh jadi masih karena sumber kemaksiatan, kemungkaran dulu di permukaan bumi kan di sana. Tuh. Nah, oleh sebab itu kita janganlah merusak. Zalimun li nafsihi. Kan ada itu. Ya. Summa aurasnal kitabal lati nastafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan kepada manusia itu kitab, yaitu Al-Quran. Memang ada manusia faminhum zalimun li nafsihi. Ada manusia yang diberi Allah umur, nikmat kesehatan, kesempatan waktu. Dibikinnya apa? Zalimun menzalimi dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Tidak sholat wajib, tidak sholat sunnah, tidak puasa wajib, tidak puasa sunnah, tidak berzakat, tidak berimpak, tidak bersedekah, tidak membaca Quran. Itu namanya zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Jadi jangan, itulah innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim. Kepada siapa? Kepada dirinya. Orang dirinya sendiri dihancurkan, apalagi orang lain. Dirinya sendiri dihancurkan. Habis. Zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Bapak
tidak ibadah, istri tak ibadah, anak tak. Mati rumah tangga kita tuh kita hancurkan sehancur-hancurnya. Sepertiga malam tidak bangun. Padahal Allah menunggu tuh apa yang nak dipinta hamba-Ku. Tidak ada. Di malam hari bapak tidak berkata, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, keberkahan dari anak-anakku ya Allah. Allahumma barik lana fi azwajina. Ya Allah, berilah keberkahan pada istriku. Itu tidak bapak ucapkan. Di malam hari, pada bulan Syaban, Allah tunggu tuh. Bulan Ramadan, Allah tunggu. Ya Allah, beri keberkahan anak-anakku ya Allah. Ya Allah, beri keberkahan kepada istriku. Akhirnya anak menyusahkan bapak. Istri menyusahkan suami. Kenapa? Suami tak pernah mendoakan istri. Jadi jangan marah kepada istri kalau istri tak mau salat, tak mau tahajud, tak mau duha, tak. Karena ente seorang salah, tak pernah doa, ente jahat sama istri. Ada perlu ya. Ada perlu ya baru ente temehek-mehek. Tidak pernah mendoakan istri. Jadi jangan salahkan istri kalau istri itu tak mau ibadah. Jangan marah karena salah ente seorang, ente tak mendoa. Anak tak mau ke masjid, ente tidak mendoakan anak ente. Coba tiap waktu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Setengah 6 anak udah ke masjid. Subuh anak ke masjid, terhiburlah bapak sama ibu melihat anak-anak yang saleh dan saleh. Jadi semua kesulitan itu karena kita sendiri. Allah tidak pernah menzalimi hambanya kecuali hambanya sendiri yang menzalimi dirinya. Kita zaluman jahula. Kenapa manusia suka menzalimi dirinya sendiri? Karena jahula, karena kebodohannya. Bodoh manusia itu. Sangat bodoh. Tuh, demikian ya. Mudah-mudahan. Jangan tersinggung kalau saya ngomong. Karena ini hukum. Biasa nanti bapak-bapak marah sama saya. Ya. Jadi minta maaf lah. Memang saya harus ngomong itu. Kalau saya tidak ngomong begitu, nanti tidak paham. Memang berat. Jadi ya Allah, bapak lihat Islam itu yang musuh Islam. Hindun itu pak sampai hati pamannya dibelah, dia makan saking bencinya dengan hak dan kebenaran Allah. Dibelahnya hati pamannya Sayyidina Hamzah, dikeluar dia makan. Sekali. Jadi musuh ulama itu sebetulnya siapa? Orang-orang dekat dengan ulama itu. Nabi, musuh dengan Nabi siapa? Sayyidina Hamzah, apanya tuh? Pamannya, saudara sepupu. Abu Lahab siapa? Paman paling benci sama Nabi. Yang memangkung Imam Syafi'i itu turun dari mimbar di depan Syafi'i. Itu. Jadi kalau ulama ngomong itu bapak bersyukur, jangan kecewa, jangan marah, tak boleh. Nikmati ya, saya rasa demikian. Mudah-mudahan semua dapat taufik, hidayah, inayah. Mudah-mudahan kita sekeluarga direstui Allah Ta'ala untuk taat patuh menjalankan ibadah kepada Allah di bulan Syaban. Allahumma barik lana Syaban Ramadan. Allahumma barik lana di Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Selimutilah kami sekeluarga ya Allah dengan rahmat kasih sayang-Mu agar di bulan Sya'ban, bulan Ramadan nanti kami khusyuk menjalankan ibadah puasa, semua ibadah sunnah dapat kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, Allahumma istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman
waqtim lana bil ihsan waqtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.